Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Marniati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mengajar di SD Negeri 21 Bangkala. Alhamdulillah, kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 11, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terus, pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketujuh, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar paham atau belum. Yang kedelapan, hanya meminta siswa menghafal materi saja. Terakhir, kesembilan, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Aspek pembelajaran bukan hanya dilihat dari aspek kognitifnya saja, tetapi juga dilihat dari afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Nah, di sini juga guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru mempelajari karakteristik murid, di mana kita memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Karena tugas seorang guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Karena tugas seorang guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan.
Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.